Tani Lovers, saya Soraya Cassandra. Saksikan Laskar Tani episode Kebun Kumara berikut ini. Apa itu Kebun Kumara? Kami adalah bisnis yang mengajak, mengajarkan, dan membantu orang untuk menumbuhkan kebun dan hutan di perkotaan. Kalau nama Kebun Kumara itu sendiri, kebun, lalu Kumara adalah berasal dari kata Sanskerta yang berarti generasi penerus. Jadi harapan kita dengan adanya banyak kebun di perkotaan, generasi penerus kita yang tinggal di kota akan menjadi pemimpin di kota, sudah bisa mempunyai kesadaran dan kepekaan terhadap alam yang mungkin sebelumnya tidak dalam ruang kesadaran mereka. Jadi dengan menumbuhkan kebun dan membiasakan generasi penerus berkebun, harapannya adalah generasi yang akan datang lebih ramah terhadap lingkungan. Tekad Kebun Kumara adalah untuk mendekatkan kembali gaya hidup perkotaan dengan budaya dan ruang yang lebih lestari. Itu kenapa kita mengajarkan orang untuk menumbuhkan makanan dari rumah, juga menumbuhkan kebunnya dan hutannya di perkotaan. Kami mendirikan Kebun Kumara berdasarkan nilai-nilai keselarasan. Jadi dalam memberikan jasa edukasi ataupun jasa lanskap, kami ingin menghadirkan nilai-nilai itu dalam apa yang bisa kita berikan ke orang-orang lain. Jadi program edukasi kita untuk anak usia dini hingga dewasa itu bertekad untuk mendekatkan kembali kita semua yang tinggal di kota dengan alam sehari-hari. Begitu juga dengan jasa lanskap kami, bagaimana kita bisa mendesain dan menumbuhkan ruang-ruang yang ramah terhadap ekosistem agar kita terbiasa bertemu dengan ruang-ruang itu dalam keseharian kita. Kalau di Kebun Kumara itu sendiri, kita itu banyak menggunakan storytelling ya sebagai medium kita untuk bercerita tentang diri kita sendiri, tentang apa yang jadi tekad kita, tentang bisnis kita, tentang niat kita membangun bisnis ini, program-program kita dan lainnya gitu. Jadi awalnya sih kita selalu pakai storytelling dan menggunakan media sosial ya. Di tahun 2016 itu semua kita pakai Instagram aja sih untuk kita sharing ke orang-orang berkebun, bahwa berkebun di kota itu memungkinkan, bahwa berkebun di kota itu sesuatu yang tidak mustahil gitu. Karena kan pada saat itu banyak orang berpikir kebun atau bercocok tanam, tanah yang subur, tanah yang baik, itu kesannya adalah ranahnya desa gitu ya, ranahnya ruang-ruang tradisional. Jadi di kesannya di ruang modern seperti perkotaan tuh nggak cocok gitu, seakan-akan kontradiktif. Tapi ya ternyata bisa juga gitu, dan kita menggunakan medium media sosial untuk bercerita dan membuktikan bahwa itu bisa. Kan orang suka banyak bilang kalau don't make business personal gitu, tapi buat aku business is very personal. Jadi Kebun Kumara ini kan adalah sebagian dari tekadku pribadi ya untuk mengkontribusikan apa yang aku punya, waktu, tenaga untuk sesuatu yang menurutku lebih besar dari diri aku sendiri gitu. Dan dalam mendesain bisnis ini aku juga berharap bahwa semua yang terlibat, keluarga Kebun Kumara gitu ya, orang-orang yang ada di dalam tim ini itu juga merasa memiliki dampak ya, memiliki kontribusi untuk kota yang lebih baik, untuk alam yang lebih baik yang ingin kita raih gitu. Jadi I think it's very personal. Kebun Kumara sebagian dari diri aku yang ingin aku bagikan ke orang banyak dan ke alam. Tentunya sebagai sebuah bisnis, kita berharap bahwa bisnis kita selain bisa sustain, juga bisa berdampak. Itu kan salah satu dari pilar social entrepreneurship ya, bagaimana kita bisa membangun sebuah bisnis yang sekaligus menyelesaikan sebuah masalah. Nah, Kebun Kumara sendiri kan tekad kita adalah bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menghadirkan ruang hijau di kota, tapi juga kesadaran untuk lebih hijau di kota itu. Jadi semoga dengan program-program kita dan juga ruang-ruang yang kita garap, tekad kita dan dampak itu bisa terlestarikan dan terwujud. Kalau aku ngerasa tuh sebetulnya anak-anak kecil itu mereka kan memang rasa ingin tahunya tinggi ya, curiosity-nya tinggi, rasa ingin eksplorasinya juga tinggi gitu. Jadi dengan adanya kegiatan holiday camp ini mereka jadi punya oh iya,
ada yang ditunggu setiap hari. Hari ini aku mau ke kebun, aku hari ini ngapain lagi ya? Kemarin aku habis nanam, hari ini aku ngapain? Mereka jadi ada sesuatu yang dinantikan, kemudian juga belajar hal yang baru buat mereka gitu ya. Jadi tahu tanaman-tanaman. Oh ini ya yang namanya kunyit, oh ini ya yang namanya serai. Nah jadi memang mencari holiday camp itu tuh yang lebih mengeksplor ke alam. Makanya Kebun Kumara ini cocok banget karena dia mengajarkan tentang berkenalan dengan alam, lebih dekat dengan alam, tapi juga tempatnya nggak jauh-jauh amat gitu dari rumah gitu ya, nggak yang harus aku pergi keluar kota atau gimana. Aku Tika, aku di Kebun Kumara sebagai fotografer, videografer, dan juga memegang konten. Di Kebun Kumara aku udah dari 2020, itu udah 4 tahun. Kalau aku emang dari dulu tuh emang suka banget outdoor, aku suka di luar, aku suka main-main kayak teman-teman tadi di sini. Jadi waktu pas udah gede, keluar lagi rasa itu gitu. Jadi aku lebih suka jalan-jalan outdoor, lebih suka ke alam gitu. Jadi pas udah mulai dewasa, kerja gitu ya, jadi pengen deh balik lagi ke kesukaan aku yang waktu kecil dan waktu dulu itu nggak pernah kesampaian gitu. Jadi aku kayaknya lebih menarik kalau bekerja di dunia luar ruangan yang nggak tertutup gitu. Kalau Cassandra itu orang yang humble banget sih Kak, sebagai pemimpin di Kebun Kumara, sangat mendengar karyawan-karyawannya gitu. Selalu catch up sama kabar-kabar dari kita semua walaupun kita nggak selalu di kantor. Tuh, kita dalam keadaan baik aja, kerjaannya oke atau enggak. Bahkan secara personal kayak misalkan kalau sakit dia bahkan ngirimin vitamin atau ngirimin obat atau jamu kayak gitu. Dia benar-benar sosok yang bisa dijadikan role model lah buat aku gitu. Sebelum Kebun Kumara ini kan saya kerja ini ya, active income, maksudnya kuadran 1 ya. Jadi saya kerja 9 to 5, saya kerja untuk banyak waktu komunitas, ada juga NGO, sempat di company juga dan lainnya gitu. Pas kita pindah kuadran, kita menjadi membangun bisnis kan tentunya sangat berbeda ya. Jadi saya rasa character development dari running sebuah bisnis itu luar biasa sih. Maksudnya saya belajar tentunya ilmu-ilmu berbisnis ya, yang sekarang masih saya asah juga, karena saya belajar semua otodidak juga. Tapi di luar itu saya rasa saya belajar tentang prinsip hidup yang lebih mendalam ya, tentang bagaimana kita berusaha ya, kita harus pasrah juga terhadap apa yang akan kita dapatkan, bagaimana ketika kita menjalankan sesuatu, kita hanya bisa mengontrol sebagian kecil aja gitu, karena sebagian besar tidak dalam kendali kita gitu. Jadi menjalankan bisnis ini tuh sangat amat mengasah ya, saya pikir nilai-nilai yang dan keterampilan hidup, cara berkehidupan yang penting buat saya. Dan dalam berkebun itu sendiri, kan kita tidak bisa memaksa benih terong yang kita tanam untuk tumbuh gitu. Atau cabai itu untuk tumbuh, terus kita tidak bisa memaksa dia untuk berbuah banyak, atau kita tidak bisa memaksa dia untuk tidak diserang oleh satu serangga pun. Nah, dalam berkebun itu kan kita jadi mengerti betul ya, melihat betul secara nyata bahwa kehidupan ya layaknya berkebun aja gitu. Tidak bisa kita paksakan semua yang kita inginkan, kita tidak bisa berekspektasi berlebih juga. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha, berharap, berdoa gitu ya, bahwa nanti digenapkan gitu oleh Tuhan gitu, oleh semesta, oleh alam gitu, apa yang kita lakukan. Dan saya rasa kalau berkebun lama-lama tuh kita jadi mencoba untuk membumikan ya nilai-nilai, prinsip-prinsip alam tersebut dalam kehidupan kita gitu, dalam cara kita memandang hidup. Jadi saya rasa banyak sekali sih karakter development yang saya dapatkan semenjak memulai Kebun Kumara dan memulai berkebun. Jadi buat para tani lovers yang sudah mulai berkebun, lanjutkan. Mungkin bisa dicoba bibit-bibit yang belum pernah ditanam, yang tadinya nanam sayur mungkin bisa nanam pohon buah, dari nanam pohon buah bisa nanam sayur mayur, ada juga bumbu dapur, obat-obatan. Coba dikenali lagi tidak hanya aneka jenisnya, tapi juga yang endemik, yang lokal, yang indigenous gitu, yang heirloom kita. Jadi tanaman-tanaman yang memang asli dari Indonesia, coba dikenali lagi agar kita juga lebih
paham tentang keberagaman dan identitas bangsa kita. Buat teman-teman yang belum berkebun, coba deh dimulai 1 pot aja. Mungkin bercermin pada apa yang paling suka dimakan, ada buah tertentu atau sayur tertentu yang selalu dimakan sehari-hari. Mungkin itu bisa ditanam di rumah, dibiasakan untuk merawat dia, dan semoga dari situ tumbuh kepekaan, tumbuh ketertarikan untuk lebih merawat alam lagi.